berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu materi teks anekdot. Apa saja yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Yang pertama, berhubungan dengan hakikat teks anekdot. Yang kedua, membahas persamaan serta perbedaan anekdot dan humor. Yang ketiga, membahas struktur teks anekdot. Yang keempat, penyajian teks anekdot. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, di sini ada kritik dalam anekdot. Kritik dalam anekdot itu bentuknya seperti apa? Kritik dalam anekdot itu biasanya berbentuk sindiran, jadi tidak disampaikan secara langsung. Kemudian, untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir, karena itu sindirannya disampaikan dalam kelucuan yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, tujuannya menyampaikan kritik dalam anekdot adalah pesan dan kritik tetap tersampaikan dan tetap bisa diterima tanpa menimbulkan ketersinggungan bagi pihak yang disindir. Nah, pencerita biasanya menggunakan ungkapan, biasanya berupa kata frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis. Idiomatis itu bukan makna yang sebenarnya. Nah, berikutnya kita ke perbedaan anekdot dengan humor. Apa perbedaan anekdot dengan humor? Perbedaannya dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama itu aspek makna, kedua aspek isi, dan ketiga itu aspek topik. Nah, yang pertama anekdot, kalau dari aspek mana? Aspek makna yang ingin disampaikan adalah makna tersirat, bukan makna yang sesungguhnya. Tetapi humor tidak mengandung makna yang tersirat atau langsung saja ingin menyampaikan kelucuan tanpa ada maksud terselubung di dalam. Nah, sedangkan kalau dari segi isi, anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi kalau humor dari isinya hanya berupa hiburan semata. Sedangkan dari segi topik, anekdot yang dibahas adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai atau yang berhubungan dengan hayat hidup orang banyak yang menjadi pengamatan publik. Tetapi kalau humor dari topik yang dibahas adalah topik umum dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Yang pertama itu abstrak. Nah, di sini abstrak adalah merupakan pendahuluan atau latar belakang teks atau gambaran umum. Isi cerita yang kedua ada orientasi, yaitu penyebab timbulnya krisis atau terjadinya konflik atau peristiwa utama. Jadi bagian ini merupakan bagian yang memunculkan timbulnya konflik yang menuju pada bagian krisis. Yang ketiga, bagian ini adalah bagian inti peristiwa dari sebuah teks anekdot karena mengandung tawa. Biasanya sindiran itu diletakkan pada bagian krisis. Sindiran tersebut dituliskan dengan bentuk ungkapan yang halus atau idiom yang halus, tetapi tetap mengandung unsur kelucuan. Nah, kemudian itu ada bagian reaksi. Nah, adalah reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis, dapat berupa sikap, mencela atau menertawakan. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan penutup atau simpulan, bisa berupa persetujuan, komentar atau penjelasan atau maksud cerita yang dipaparkan. Penanda adanya koda dalam teks anekdot ditandai dengan kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Tetapi koda ini sifatnya opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak. Nah, tidak ada di dalam sebuah teks anekdot. Berarti, apakah dalam teks anekdot itu hanya boleh memuat nomor 1, 2, 3, dan 4? Tentu boleh, karena di sini sudah dijelaskan koda itu bersifat opsional. Nah, berikutnya kita ke analisis struktur teks anekdot. Contohnya teks anekdot seperti ini yang Ibu ambil, ini berjudul dosen yang juga menjadi pejabat.
Nah, bagian awal atau abstraknya yang ditunjukkan atau ditulis dengan memunculkan gambaran ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di kantin sebuah universitas. Pada bagian orientasi dijelaskan dua orang tersebut sedang berbincang-bincang. Pada bagian ini sudah mengarah pada konflik atau apa yang dibahas, masalah apa yang dibahas, sehingga nanti menuju pada bagian krisis. Nah, krisisnya itu Tono bukan itu sebabnya, Din, sebab juga seorang pejabat. Nah, mahasiswa kedua kemudian menyaut, Udin, loh apa hubungannya? Kemudian kelucuan atau inti dari teks anekdot ini muncul pada bagian krisis, yang menjawab pertanyaan dari percakapan dua orang mahasiswa tadi. Salah satu mahasiswa menjelaskan, bukan itu sebabnya, sebab dia juga seorang pejabat. Wah, apa hubungannya? Nah, di sini apa kaitannya? Bisa kita ambil suatu yang lucu atau sindiran yang berada di sini. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi satu mahasiswa yang memberikan tanda tanya yang berarti dia kebingungan dengan maksud yang disampaikan oleh temannya tadi. Pada bagian ini atau dalam kutipan struktur ini tidak ada ya, jadi hanya sampai pada bagian reaksi saja. Sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Kemudian kita bahas juga ya analisis isi pada teks anekdot. Nah, ini judulnya Ibu masih ambil pada judul yang sama, itu dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas dosen yang merangkap jadi pejabat. Nah, unsur humornya, kalimat anekdot sebagai jawaban yang mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, selanjutnya, makna idiomatisnya kursi itu berupa jabatan. Takut kursinya diduduki orang lain, maksudnya takut jabatannya diambil alih oleh orang lain. Alasan dimasukkannya sebagai teks anekdot selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan. Nah, berikutnya kita ke penyajian teks anekdot. Bagaimana penyajian teks anekdot dan bagaimana cara menulisnya? Apakah terpaku pada satu teori atau bolehkah bervariasi? Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog atau percakapan maupun narasi atau prase dan paragraf. Penyajiannya dalam bentuk dialog boleh melalui percakapan dua orang atau lebih. Contoh teks anekdot yang menggunakan model dialog tadi sudah kita bahas, yaitu dosen yang menjadi pejabat. Bentuk teks anekdot tadi menggunakan bentuk-bentuk dialog langsung antara dua orang mahasiswa. Kemudian salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Nah, di sini ada kalimat langsung, ialah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke ciri-ciri kalimat langsung. Nah, ciri-ciri kalimat langsung diawali dan diakhiri tanda petik. Huruf atau awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Berikutnya kita ke ciri kebahasaan teks anekdot. Nah, yang pertama itu ada kata kias. Kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata kias bisa berupa ungkapan dan peribahasa. Nah, contohnya itu naik hitam yang bermakna marah atau ungkapan. Yang kedua, kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang ada di teks anekdot diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Terus, yang ketiga, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Di sini Ibu kasih contoh, yaitu apakah kamu mau meninggal hari ini? Nah, pertanyaan ini tidak perlu dijawab lagi. Yang ketiga, yang keempat atau terakhir, konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu atau konjungsi temporal. Nah, itu tadi pembahasan dari materi teks anekdot. Silakan kalian pelajari lagi dan disimak dengan benar-benar. Nah, terima kasih. Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi hikayat. Selamat pagi.